Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Erna Chan. Hari ini kita akan membahas FRSKB CPNS tahun 2018. Untuk teman-teman yang daftar Kementerian Pertanian, khususnya formasi penyuluh pertanian, silakan menyaksikan video ini sampai selesai. Karena FR ini akan disertai dengan penjelasan yang singkat, padat, dan jelas, serta beberapa poin-poin penting yang perlu teman-teman kuasai. Buat yang belum subscribe, silakan di-subscribe agar tidak ketinggalan seri video selanjutnya. FR pertama, pengendalian hama terpadu atau disingkat PHT, adalah suatu konsep atau cara berpikir dalam upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan hama dengan menerapkan berbagai teknik pengendalian yang dipadukan dalam satu kesatuan untuk mencegah kerusakan tanaman dan timbulnya kerugian secara ekonomis serta mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem. PHT ini tidak hanya menitik beratkan pada upaya untuk mencegah kerugian secara ekonomis saja, melainkan mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem. Ada 4 prinsip dasar dalam penerapan PHT. FR tahun lalu yang masuk adalah prinsip dasarnya. Pertama, budidaya tanaman sehat. Kedua, memanfaatkan musuh alami hama. Ketiga, pengamatan dan pemantauan rutin. Dan keempat, petani sebagai ahli PHT. Selanjutnya, diversifikasi. Diversifikasi pertanian adalah suatu usaha penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu kegiatan. Jadi, poin penting dari diversifikasi pertanian adalah jenis usahanya bisa dianekaragamkan, misalnya budidaya padi sawah dan juga ternak itik, atau jenis tanaman budidaya yang diusahakan bisa beragam jenis. Dalam pengertian yang lain, diversifikasi adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Sebagai contoh, sistem tumpang sari, menanam secara bersama-sama ubi kayu, kedelai, dan jagung. Diversifikasi dapat dilakukan di antara 2 musim tanam atau pada satu musim secara bersamaan. Selanjutnya, lembaga pelelangan dalam tata niaga pertanian. Lembaga pelelangan adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk melelang barang-barang tertentu, dan lembaga pelelangan dalam tata niaga pertanian adalah lembaga yang dikelompokkan berdasarkan penguasaan produk. Karena lembaga tersebut dianggap menguasai produk-produk yang akan dijual. Dalam soal SKB seperti ini, lembaga pelelangan dalam tata niaga pertanian termasuk ke dalam lembaga yang dikelompokkan berdasarkan A. Bentuk usahanya, B. Kedudukan dalam struktur pasar, C. Penguasaan terhadap produk, D. Fungsi yang dilakukan. Ayo, jawabannya apa? Jadi jawaban yang benar adalah C. Penguasaan terhadap produk. Seperti pembahasan sebelumnya ya, bahwa lembaga pelelangan dalam tata niaga pertanian termasuk ke dalam lembaga yang dikelompokkan berdasarkan penguasaan terhadap produk. Selanjutnya, tujuan dan program penyuluhan pertanian. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Bab 2 terdapat asas, tujuan, dan fungsi. Kita hanya akan membahas tujuannya saja.
Pertama, pasal 3, tujuan pengaturan sistem penyuluhan meliputi pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial, yaitu A. Memperkuat pengembangan pertanian, perikanan serta kehutanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan. Kedua, memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim yang usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitasi. Pada bab 7, penyelenggaraan bagian ke-1 Programa Penyuluhan, pasal 23 ayat 1, Programa penyuluhan dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan. Ayat 2, Programa penyuluhan terdiri atas Programa penyuluhan desa atau kelurahan, atau unit kerja lapangan, Programa penyuluhan kecamatan, Programa penyuluhan kabupaten atau kota, Programa penyuluhan provinsi, dan Programa penyuluhan nasional. Jadi terdapat beberapa tingkatan mulai dari desa sampai nasional. Ayat 3, Programa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pada ayat ini, disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian programa penyuluhan pada setiap tingkatan. Pada ayat 4, Programa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disahkan oleh Kepala Balai Penyuluhan, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten atau Kota, Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi untuk tingkat provinsi, atau Kepala Badan Penyuluhan sesuai dengan tingkat administrasi pemerintahan. Ayat 5, Programa penyuluhan desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diketahui oleh kepala desa atau kelurahan. Jadi untuk tingkat desa atau kelurahan, kepala desa atau kelurahan, kepala lurah wajib untuk mengetahui programa penyuluhan tersebut. Pada pasal 24 ayat 1, Programa penyuluhan disusun setiap tahun yang memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran masing-masing tingkatan, mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan. Ayat 2, Programa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada ayat ini harus terukur, realistis, bermanfaat, dan dapat dilaksanakan, serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, transparan, demokratis, dan bertanggung gugat. Selanjutnya, usaha tani. Usaha tani adalah pengelolaan sumber daya alam, tenaga kerja, permodalan, dan skill atau keterampilan untuk menghasilkan suatu produk pertanian secara efektif dan efisien. Ini definisi usaha tani menurut Kadarsan tahun 2011. Tapi pada umumnya, definisi usaha tani adalah pengelolaan atau pengorganisasian faktor-faktor produksi yang meliputi sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan skill atau keterampilan. Usaha tani tidak hanya memiliki lingkup yang sempit dan berhubungan dengan pemikiran bercocok tanam saja, melainkan seluruh aspek yang ada di dalam pertanian itu sendiri.
Ya, videonya udah selesai. Kita udah belajar beberapa FR. Teman-teman tunggu FR selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan. Silakan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Share video ini agar semakin banyak yang memperoleh manfaat. Dan like agar admin semakin semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.